Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal yang berhubungan dengan fluida statis. Nah ini soalnya, sebuah bejana berisi cairan ditutup dengan sebuah piston bermassa M besar dan luas penampang A besar. Pada piston diletakkan beban bermassa M, sehingga tekanan cairan pada kedalaman H dari permukaan cairan sama dengan P. Grafik P terhadap H ditunjukkan gambar. Diketahui tekanan udara luar 10 pangkat 5 Pascal dan massa jenis cairan 1030 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi di tempat itu sama dengan berapa? Mari kita jawab. Nah, ini yang diketahui dalam soal, sudah saya tulis ya. Nah, perhatikan kalau saya gambar seperti ini ada piston, yang abu-abu ini adalah piston, yang coklat itu adalah beban ya. Beban itu punya berat WB, sedangkan piston punya berat BB. Saya simbolkan seperti itu, tekanan udara luar adalah PU. Nah, S itu adalah suatu titik di dalam cairan ini yang kedalamannya H dari permukaan. Nah, tekanannya ini disimbolkan dengan P, kedalamannya disimbolkan dengan H, sedangkan grafik P terhadap H, nah seperti yang disajikan pada gambar ini ya. Oke, tekanan di titik S itu kan sebenarnya tekanan udara luar ditambah dengan tekanan beban, ditambah lagi dengan tekanan piston, ditambah lagi dengan tekanan hidrostatis setinggi H ini. Jadi ada 4 tekanan yang menyebabkan adanya tekanan di titik S gitu. Oke, nah sekarang saya uraikan tekanan beban itu berarti ya gaya beban dibagi dengan luas penampang. Tekanan itu kan P F per A ya. Jadi F-nya kita ganti dengan beratnya beban. Jadi WB dibagi dengan A, sedangkan tekanan piston itu beratnya piston dibagi dengan A, luas penampang pistonnya ya. Nah, tekanan hidrostatis pada kedalaman H itu adalah Rho GH, di mana Rho itu adalah massa jenis cairannya atau zat cairnya. Nah, kalau saya uraikan lagi, WB berat beban itu massa beban dikalikan dengan percepatan gravitasi. Perhatikan di sini massa beban itu adalah M kecil, sedangkan massa piston M besar. Jadi berat itu M kali G ya. Ini saya uraikan seperti ini. Nah, saya geser ke atas ini ya, saya geser. Nah, perhatikan untuk PO plus MG per A plus MG per A ini saya simbolkan C1. Saya ringkas namanya menjadi C1. Sedangkan Rho kali G ini saya ringkas namanya menjadi C2. Nah, sedangkan P itu saya misalkan sama dengan Y, sedangkan H itu saya misalkan X. Nah, jadi kalau begitu pada grafik ini P-nya Y ya nanti ya, sedangkan H-nya itu X, akhirnya saya dapatkan ini kan persamaannya, P-nya itu Y, H-nya itu X. Nah, sedangkan ini saya singkat C1, C2. Akhirnya dapat persamaan Y sama dengan C1 plus C2 kali X. Kenapa ini kok saya misalkan P itu sama dengan Y ya? Karena ini diletakkan sebagai sumbu vertikal. Yang umum adalah sumbu Y. Sedangkan sumbu horizontal H itu saya umpamakan sumbu X ya. Biasanya yang umum memang yang horizontal itu sumbu X gitu. Nah, kalau kita lihat, ini merupakan persamaan garis lurus. Ya kan? Ini persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini dengan C1 nilainya segini, C2 itu nilainya seperti itu. C1, C2 ini merupakan suatu konstanta, ya kan? Nah, oke, sekarang saya geser ke atas persamaan garis lurusnya. Y sama dengan C1 plus C2 kali X dengan C1, C2 sudah diketahui seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwa koefisien dari X ini adalah suatu gradien. Jadi gradien dari garis lurus ini. Oke, nah gradien itu apa sih? Ya gradien itu kalau kita lihat garisnya ini, gradien itu kan tannya garis ini, tangannya garis ini ya. Tannya itu berarti kan ya delta Y dibagi dengan delta X, ya kan? Nah, itu gradiennya delta Y dibagi dengan delta X. Jadi kalau begitu C2-nya itu adalah Rho G, sedangkan yang sebelah kanan gradien dari garis lurus ini adalah delta Y per delta X. Nah, akhirnya ini saya masukkan bilangannya, Rho-nya adalah 1030, ya kan? Berarti 1030G yang ruas kiri, yang ruas kanan delta Y-nya perhatikan di sini. Itu kan 153 dikurangi 151. Tapi ini satuannya kilopascal. Saya jadikan Pascal.
Jadi 1 kilopascal itu 1000 pascal kan. Makanya di sini saya kalikan 1000 ya. Nah, terus kemudian untuk delta X-nya itu kan 30 dikurangi 10. 30 dikurangi 10 itu harus dikalikan dengan 10 pangkat min 2. Kenapa ya? Ya, karena di sini satuannya senti kan. Sentimeter diubah menjadi meter. Berarti kan 10 pangkat min 2, ya. Oke, nah sekarang coba lihat. Ini kalau saya kurangkan kan 2 ya. 2 kali 10 pangkat 3, ini 20 kali 10 pangkat min 2. Nah, coba ini kalau saya bagi 22 ini dicoret. Ini 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat min 2. 10 pangkat 4 yang sebelah kanan ini. Jadi kalau begitu 10 pangkat 4 itu 10.000 ya. Jadi 10.000 ini 1030 G, sehingga G-nya itu dapat berapa? Ya G-nya berarti 10.000 dibagi dengan 1030. Nah, kalau saya bagi hasilnya adalah 9,71 dan ini sangat dekat dengan 9,7 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau begitu percepatan gravitasi di tempat itu yang dicari adalah 9,7. Jadi jawaban yang tepat adalah D.